Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah sebuah teori yang menurut Erik Erikson, teori tentang perkembangan sosial pada anak. Menurut Erik Erikson, yang pertama yaitu trust vs mistrust. Ini dimulai dari kurang lebih saat bayi ini lahir dan berlangsung hingga kurang lebih 18 bulan. Ini adalah tahap yang mendasar dalam kehidupan seorang anak. Jika mereka merasa bahwa diri mereka aman, maka mereka akan merasa aman. Terus vs mistrust adalah kepercayaan dan kecurigaan yang diciptakan oleh pengalaman mereka berulang-ulang, atau kejadian ini yang terjadi terus-menerus. Seperti tadi, jika mereka merasa dirinya itu aman, maka mereka akan merasa aman juga. Teman-teman, pada tahap ini harus ada pendampingan dari orang tua, khususnya pendampingan dari seorang ibu, agar bisa mengawasi anaknya. Karena truth vs mistrust adalah tahap yang mendasar dalam kehidupan seorang anak. Teman-teman, yang kedua yaitu autonomi vs Shame and David. Di teori yang kedua ini itu dimulai ketika seorang balita itu berusia kira-kira 18-3 tahun. Di usia ini seorang balita akan menghadapi dua konflik atau konflik yang ada di dua kutub yang dihadapi seorang balita, yaitu kemandirian melawan rasa malu mereka dan keraguan mereka. Di masa balita, mereka seakan-akan menjadi meneliti cilik. Ia serba ingin tahu dan melakukan berbagai percobaan. Mereka akan selalu ingin tahu dengan apa yang belum mereka tahu. Jika mereka berhasil, maka mereka akan merasa bangga. Dan jika mereka merasa dilarang, ada yang mengatakan jangan makan itu, jangan minum itu, maka di pikiran mereka akan ada rasa-rasa keraguan. Maka di masa ini juga butuh pendampingan bagi mereka. Teman-teman, teori yang ketiga yaitu inisiatif vs guilt. Di masa ini, anak mulai mencoba dan mengembangkan inisiatifnya. Dia banyak bertanya dan mencoba hal-hal yang baru yang ada di sekitarnya. Di masa ini mungkin mereka sudah berusia kurang lebih 3-5 tahun. Di masa ini yang jika mereka dilarang, maka seperti mereka itu merasa bersalah. Ini seperti halnya teori yang kedua. Tapi teori ini adalah melakukan sesuatu atau bekerja tanpa harus diberitahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Jadi mereka itu sudah mandiri, beda dengan yang kedua. Kalau mereka ini itu dengan inisiatif mereka sendiri, mempunyai pemikiran
Tidak usah mereka disuruh, tapi mereka sudah mengetahui. Tapi mereka tetap masih punya rasa ingin tahu. Dan jika mereka dilarang, mereka itu merasa, kenapa sih saya kok dilarang? Yaitu di masa ini. Teori yang keempat yaitu industry vs inferiority. Ini dikira-kira mereka mulai beranjak berusia 5 sampai 13 tahun. Di masa ini mereka mulai berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah, di lingkungannya, dan mereka mulai menjalani kegiatan belajar mereka yang umum untuk anak-anak. Anak mulai bangga ketika mereka mampu dengan mencapai prestasi kemampuan mereka, dan mereka butuh apresiasi dukungan dari lingkungan mereka. Jika mereka gagal, maka mereka akan merasa rendah diri. Maka dari itu, ketika mereka berhasil, maka mereka akan merasa dirinya itu mampu. Tapi jika mereka gagal, maka mereka akan merasa rendah diri. Jadi mereka di masa-masa ini butuh yaitu dukungan di lingkungan mereka, entah lingkungan rumah atau sekolah. Teman-teman, teori yang kelima yaitu identity vs confusion. Pada masa ini mereka sudah beranjak remaja. Pada masa ini mereka kira-kira berumur 12 sampai 21 tahun. Mereka mulai membangun identitas diri mereka. Mereka coba mencari-cari jawaban untuk pertanyaan, siapa aku, kenapa aku dilahirkan, di mana tempatku. Pada saat ini mereka mencari kepribadian mereka masing-masing. Jika mereka menemukan, mereka akan merasa aman dan merasa mandiri. Dan jika mereka tidak menemukannya atau gagal dalam menemukannya, mereka masih bingung. Mungkin dari pertanyaan siapa aku, mereka akan merasa tersesat. Maka dari itu, mereka masih perlu pendampingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan. Teman-teman, teori yang keenam yaitu intimasi vs isolation. Ini mereka mulai awal dewasa. Mereka kira-kira sudah berumur 21 sampai 39 tahun. Mereka berfokus pada hubungan yang lebih intim, lebih mengenah dan penuh kasih sayang. Mereka mulai mengenal yang namanya bersosialisasi dengan seorang perempuan, atau kita bisa mengenalnya dengan pacaran. Mereka mulai membangun persahabatan dengan orang lain. Jika mereka berhasil pada fase-fase ini, mereka akan merasa menikmati kehidupan ini. Dan jika mereka gagal, mereka akan merasa frustasi, merasa terisolasi, atau mereka merasakan bahwa dirinya itu sendiri, tidak ada yang membantu mereka. Gitu. Maka di teori yang keenam ini juga mereka butuh dukungan dari lingkungan setempat.
Teman-teman, teori yang ketujuh yaitu generativity vs stagnation. Pada tahap ini, pada dewasa ini mereka kira-kira berumur antara 40 sampai 65 tahun. Mereka mempunyai tantangan yang besar, yaitu menjadi rasa berguna dan bertumbuh. Seseorang membutuhkan tujuan dan kontribusi yang melampaui individualisnya. Mereka merasa bahwa dirinya besar di keluarganya, mulai bekerja, mulai mengembangkan rasa memiliki tujuan. Jika mereka berhasil, maka mereka akan bangga dengan keberhasilannya mereka, yaitu mereka memiliki tujuan. Dan jika mereka gagal dalam mengembangkan tujuannya, maka mereka akan merasa putus asa dan merasa mereka tidak berguna. Teman-teman, teori yang ke-8 atau yang terakhir yaitu kebijakan atau wisdom. Ada yang mengatakan lagi yaitu integrity vs despair. Pada usia ini mereka berumur sekitar 65 tahun. Selama periode ini mereka kembali kepada pertanyaan mereka yang pertama, yaitu siapa saya? Apakah saya dalam hidup ini sudah bermakna? Apakah tujuan hidup saya sebenarnya? Mereka akan mulai damai jika mereka merasa lebih bermakna dan dapat kepuasan jika mereka bisa menemukan jati diri mereka. Bahkan ketika mereka menghadapi kematian, mereka sudah akan merasa damai jika mereka bisa menemukan hidup mereka yang bermakna. Tapi jika mereka gagal dalam mengarungi hidupnya ini, atau hidupnya yang kurang baik, mereka akan merasa kepahitan dan putus asa. Ketika mereka ini sudah berumur usia 65 tahun, kan mereka merasa hidup mereka tidak berguna. Maka rasa tidak berguna itu menjadi rasa kepahitan dan putus asa. Kenapa dalam kehidupan ini saya kurang bermanfaat bagi orang lain? Tapi kalau mereka yang bisa memanfaatkan kehidupannya, maka mereka akan merasa damai. Bahkan ketika mereka akan menghadapi kematian, mereka sudah akan merasa bahwa diri mereka sudah bermakna atau bermanfaat bagi yang lain. Teman-teman, jika ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan atau apa yang saya katakan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang mengetahui di mana letak kesalahan saya minta maaf. Tolong ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.